aku nyoba deposit 1.400.000, tapi alhamdulillah. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Akfirama. Guys, di video kali ini aku nggak mau review skincare ataupun make up, softbrand atau pupuk palsu. Di video kali ini aku mau cerita aja. Aku cerita tentang pengalaman aku trading di Binomo. Nah guys, awalnya aku trading di Binomo itu karena aku itu adalah follower Indra Kents, Bang Indra Kents yang Sultan Medan, yang orang kaya itu loh. Nah kan dia kan hari-hari pada dulu itu ya, pada 2020-an itu kan dia sering ngepost tentang Binomo kan, trading Binomo, profit gitu. Jadi aku tuh kepincut, akhirnya aku download Binomo, terus aku coba main di akun demo. Karena di akun demo aku bisa sampai MM-an, sampai ratusan juta. Jadi aku nyoba ke turnamen dulu. Nah karena ke turnamen juga aku bisa menggandakan dari modal yang dikasih awalnya cuma 100, akhirnya bisa ke 1000, kan itu lumayan ya, lumayan banyak kan. Nah akhirnya aku nyoba ke akun real, dan teman-teman ternyata nggak cuma aku yang tahu Binomo, dan anak-anak kecil, anak-anak SMP itu tahu Binomo loh. Nah adikku kelas 2 SMA itu temennya adikku, maksudnya temennya adikku tuh sampai nabung uang jajannya selama 1 minggu. Dia tuh nggak jajan, dia nggak nongkrong sama temen-temennya, uangnya tuh dikumpulin, akhirnya ngumpul 500.000 dalam 1 minggu dibuat deposit ke Binomo. Sampai pengen dia tuh punya uang banyak, dan aku pun juga kayak gitu. Nah akhirnya setelah aku main di akun demo dan akun turnamen, menurut aku udah pro player kan, jadi aku kembalikan diri buat deposit. Sebentar ya, loading. Nah ini dia, pada tanggal 24 November aku nyoba deposit 1.400.000, tapi alhamdulillah tertunda, nggak bisa, karena aku nggak bisa deposit di mana caranya, aku nggak tahu. Ini di Bank BRI, alhamdulillah tertunda. Terus aku deposit lagi 200.000, tertunda lagi. Terus blok wallet 140.000, tertunda lagi. Sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 kali tertunda. Akhirnya aku bisa deposit di tanggal 28 November 200.000. Itu dibantuin temenku. Ternyata katanya gitu, kayak pro gitu loh. Dia cerita katanya bisa beli mobilio itu tuh dari Binomo juga. Sampai aku kok bisa. Jadi aku sampai penasarannya, pengen main Binomo. Terus akhirnya aku deposit, terus aku main. Ternyata nggak sama seperti yang di akun demo dan akun turnamen. Menurutku malah lebih susah gitu kan. Aku sebelum terjun ke Binomo itu aku udah belajar tentang candlestick ya, bearish dan bullish itu. Menurutku kalau misalkan candlesticknya kayak gini ya, itu tuh bakalan profit. Ternyata enggak cuy, karena malah loss gitu. Sampai aku penasaran banget, habis itu uang 200.000 nya, karena nyisa 11.030. Loading lagi guys, enggak sengaja kepencet keluar. Nah kan, sampai akhirnya nyisa 11.030. Nah kan bisa ya 11.030, otomatis kan nggak bisa dibuat trading karena minimal trading itu $1 atau 14.000. jadi dia itu masuk sistem gitu. Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan kalian nggak deposit lagi, jadi uangnya tuh kemakan sama si Binomo. Nah karena aku tuh masih penasaran banget kan, setiap hari aku tuh belajar terus gitu loh di akun demo dan turnamen. Masa iya sih gitu, makanya aku penasaran dong. Sampai akhirnya di bulan Januari
aku deposit lagi, tapi dengan angka 200.000. Nah kan, aku deposit lagi 200.000 karena kata temanku kalau misalkan main binomo itu kamu harus pakai modal terkecil biar ya terlalu resiko kalau misalkan kehilangan uang sampai neng gitu. Karena kalau misalkan kalian trading itu harus pakai money management. Yang pertama, kalian harus pakai uang dingin. Terus yang kedua, kalian harus bisa menguasai emosi kalian gitu. Kalian tuh pokoknya susah banget. Terus nah guys, itu tadi pengalaman aku trading di binomo. Jadi kalau misalkan kalian mau trading di binomo, kalian harus mikir yang panjang. Terus kalau bisa kalian itu sharing sama pasangan ataupun teman dekat kalian. Boleh nggak sih trading di binomo? Apa sih untung ruginya? Jadi menurutku kalau misalkan kalian yang mau trading di binomo, kalian harus punya yang pertama pakai modal awal yang kecil aja gitu, jangan yang besar, udah pakai modal yang kecil, pakai uang dingin, pakai uang sampah, pakai uang yang nggak kepake. Kalau misalkan kalian lagi belanja terus ada sisa uang, itu bisa dipakai buat trading. Jangan uang belanja kalian buat trading, jangan uang jajan kalian buat trading, jangan. Itu sangat mengganggu psikologi kita kalau misalkan kalian lagi trading gitu. Tips trading di binomo menurut aku, yang pertama kalian harus pakai modal yang kecil, jangan modal yang banyak, modal yang kecil aja. Dan modal yang kecil itu didapat dari uang sampah atau uang gak kepake, uang dingin kalau bahasanya Indrakens ya, uang dingin. Kenapa? Kalau misalkan kalian pakai uang panas atau uang yang digunakan untuk suatu hal tapi kalian pakai trading, nanti akan mengganggu psikologi kalian. Nah, kalian malah makin los karena kepikiran itu uang. Apalagi itu uang utangan, jangan. Kalian harus benar-benar pakai uang dingin, uang sampah gitu ya. Kayak misalnya kalian lagi shopping gitu ya, terus ada uang sisa, itu kalian kumpulin aja. Uang sisa yang gak kepake itu uang sampah, itu kumpulin aja kalau misalkan kalian mau trading itu. Dan kalau misalkan uang itu loss, kalian tuh gak bakal nyesel kehilangan uang itu guys. Jadi menurut aku, kalian semua harus pakai uang sampah, jangan nyolong, jangan utang, pokoknya pakai uang sampah. Tips yang kedua, menurut aku guys, kalian itu harus menentukan target profit. Misalnya dalam satu hari kalian itu profit 100.000, udah stop, udah jangan main binomo lagi, tutup binomonya, kalian refreshing, kalian jalan-jalan, nikmati itu profitnya. Kalau enggak, kalian nanti bakal kayak aku, karena kemarin itu aku tuh udah pernah profit 100.000. Akhirnya aku tuh gatal pengen main lagi, pengen profit banyak dalam waktu satu hari. Modalku cuma 200.000. Akhirnya aku loss karena aku emosional, aku pengen main banyak, aku pengen menang banyak. Jadinya malah loss, gak malah menang, gak malah profit, malah rugi, gak malah untung, malah buntung guys. Jadi kalian harus menemukan target profit harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalian harus menentukan itu, oke? Tips yang ketiga, kalian harus sabar, tidak emosional. Nah, kalian tuh harus menjaga kestabilan emosi, nggak usah marah-marah, nggak usah itu. Jadi kalian itu harus tenang kalau misalkan mau trading. Menurutku waktu trading yang tepat itu adalah malam hari, karena menurutku malam hari itu waktunya senyap. Tapi meskipun aku malam hari ya, karena aku tuh nggak bisa menstabilkan emosiku. Jadi waktu aku udah profit 100.000, aku tuh pengen banyak, aku serakah, aku pengen dapat uang banyak, jadinya aku loss, malah nggak jadi profit, malah rugi, dan sampai deposit 2 kali, dan itu aku kapok. Empat, kalian jangan buru-buru buat obat posisi. Jadi kalian itu harus mikir ini candlestick bearish apa bullish. Jadi kalau misalkan bearish apa bullishnya. Jadi kalau misalkan kalian tahu ini candlestick bakalan bearish atau bullish, nah kalian pasti bakal profit. Aku udah mempelajari itu semuanya dan udah menerapkannya, tapi karena aku tidak bisa menstabilkan emosiku, jadi aku kalah di trading binomo ini guys. Nah guys, terus tips aku yang kelima, kalau misalkan kalian mau trading binomo, kalian itu jangan pakai aset terlalu banyak, cukup
satu aset atau dua aset tapi bisa profit banyak gitu. Kalau ini aku lagi pakai Euro MXN. Nah ini profit guys, dia akun demo tadi. Aku belum berani deposit ke akun real, tapi nanti ya kita coba. Aku belajar dulu ke Bang Indra. Tuh kan itu tadi profit kan, itu tadi aku main di demo loh. Coba kalau main di akun real aku profit pasti aku seneng banget, tapi terus emosiku gak bisa terkontrol, terus berkalah kayak gitu. Eman ya, kan gak eman sih. Nah itu tadi guys pengalaman aku tadi di binomo. Dan menurut aku kalau misalkan kalian mau trading, kalian harus menyimak 5 tips dari aku itu tadi. Jangan gegabah jadi di binomo, pikir dulu untung ruginya ya. Apalagi buat kalian yang teman-teman masih sekolah, masih minta sama orang tua, belum bisa punya uang dingin, jangan. Oke, sekian video aku kali ini. Makasih ya udah nonton. Dan bagi kalian yang belum subscribe video aku, subscribe dulu ya channel aku. Dan kalau misalkan menurut kalian video aku ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga buat nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Thank you udah nonton. Akhirnya